Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelas PI 3D dengan NIM 200102032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progres ujian tengah semester ganjil mata kuliah Knowledge Management. Untuk tujuan atau tempat observasi yang saya tuju yaitu di Perkinta Kabupaten Cilacap atau Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh Pak Bambang Tujatno STML dengan alamat Jalan Bromo Timur nomor 13 Sidakaya 2, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Untuk informasi yang saya wawancara yaitu Mbak Dian Rahmawati Prasetyaningrum STMM selaku Subkoordinator PJU atau Penerangan Jalan Umum. Langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat tujuan, visi, dan misi, serta pencapaian organisasi dari Disperkinta. Untuk tujuan dari Disperkinta sendiri yaitu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Disperkinta dan meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan hunian yang sehat dan nyaman. Adapun visi dari Disperkinta yaitu terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman sehat yang layak huni serta tertib administrasi pertanahan. Dan misi dari Disperkinta yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan aman, menyelenggarakan penataan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni secara berkelanjutan, menyelenggarakan penataan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara optimal dan berkelanjutan dengan menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Untuk capaian organisasi dari Disperkinta sendiri yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan luasan kawasan permukiman yang sehat dan nyaman. Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 7 program sebagai berikut, yaitu program perbaikan perumahan akibat bencana alam atau sosial, program pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan, program peningkatan sarana dan prasarana jalan raya, program ruang terbuka hijau, program pengelolaan area pemakaman, dan yang terakhir yaitu program pengembangan saluran drainase atau gorong-gorong. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan jumlah penggunaan air minum atau perpipaan. Strategi untuk mewujudkan indikator ini adalah penyusunan database air minum yang lebih tepat dan akurat. Ketiga yaitu meningkatkan jumlah penduduk yang dapat mengakses jamban yang layak atau SPALD. Strategi untuk mewujudkan indikator ini adalah penyusunan database sanitasi atau air limbah yang lebih tepat dan akurat. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kinerja pelayanan publik Disperkinta yang dicapai dengan melakukan 7 program sebagai berikut, yaitu 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program perencanaan dan pelaporan kinerja, program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan yang terakhir program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Untuk kerangka inovasi lembaga dan keterkaitannya dengan knowledge management, yaitu knowledge management dalam menunjang upaya inovasi suatu perusahaan atau lembaga. Knowledge management dapat memberikan kontribusi penting dalam setiap kegiatan rantai inovasi atau kerangka inovasi. Basis knowledge management yang kuat dalam suatu perusahaan atau lembaga menjadi modal awal yang baik untuk setiap upaya dan implementasi inovasi. Perusahaan yang tidak melakukan inovasi akan tertinggal. Pada situasi ini, inovasi harus dilakukan untuk merevitalisasi dan memperbaharui atau menciptakan sesuatu yang baru dan terbaik di dalam perusahaan atau lembaga. Untuk kerangka inovasi yang ada di Disperkinta dilakukan dengan 5 tahap sebagai berikut, yaitu identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, lalu penyusunan rancangan inovasi, pengembangan rancangan inovasi, pelaksanaan uji coba, implementasi dari inovasi, dan yang terakhir melakukan evaluasi.
Penjelasan dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Langkah ini sangat penting untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan atau lembaga. Hasil dari sebuah analisis ini adalah daftar kebutuhan, jenis dan prioritas kebutuhan, manfaat, dan analisis ini adalah menjadikan hasil analisis sebagai referensi untuk memperbaiki permasalahan yang ada dalam perusahaan atau lembaga. Lalu langkah selanjutnya yaitu penyusunan rancangan inovasi, di mana inovasi ini mulai dirancang sehingga akan dikembangkan pada tahap selanjutnya yaitu pengembangan rancangan inovasi. Untuk pengembangan rancangan inovasi ini dapat melibatkan beberapa staf karyawan untuk mendiskusikan mengenai bagaimana pengembangan inovasi dilakukan, apakah seluruh kebutuhan sudah relevan dan dikelola dengan baik atau belum. Lalu ada pelaksanaan uji coba. Pada langkah ini yaitu melakukan uji coba terhadap inovasi yang sudah dirancang dan dikembangkan. Dalam pelaksanaan uji coba ini juga dapat melibatkan staf karyawan untuk melihat bagaimana inovasi ini berjalan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan implementasi. Dalam melakukan implementasi ini perlu dilakukan pelatihan dalam menjalankan inovasi untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari inovasi yang sudah dirancang. Setelah itu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan terus-menerus untuk memastikan apakah inovasi ini akan dilakukan pembaruan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau lembaga. Adapun analisa SWOT dari Disperkinta yaitu satu kekuatan terdiri dari adanya ketersediaan sumber daya yang baik, adanya pemanfaatan sumber daya yang baik, nilai budaya organisasi yang bersifat terbuka, sistem koordinasi yang baik. Lalu yang kedua ada kelemahan, terdiri dari tingkat kualitas SDM yang kurang, kemampuan yang terbatas dalam berteknologi, terdapat pelatihan SDM yang kurang optimal. Yang ketiga ada kesempatan yang terdiri dari kondisi lingkungan politik yang kondusif, adanya perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang baik, peralatan perusahaan atau lembaga yang lengkap dan mendukung segala kegiatan, dan yang terakhir adalah pengadaan sarana dan prasarana perusahaan atau lembaga. Untuk yang terakhir ada ancaman. Ancaman itu terdiri dari adanya beberapa sistem regulasi yang masih kurang, kinerja karyawan yang dianggap masih kurang, kehilangan karyawan yang cukup kompeten, dan keamanan cyber. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu apabila ada website pertanyaan kelima yaitu apakah website organisasi dari Disperkinta ini cukup baik? Menurut saya website dari Disperkinta ini cukup baik karena dengan mengakses website tersebut kita dapat mengetahui informasi-informasi mengenai pelayanan publik yang ada pada Disperkinta dan bagaimana SOP-nya. Selain itu kita dapat mengetahui kontak Disperkinta apabila ingin melakukan pengaduan. Ini merupakan gambar dari website Disperkinta. Lalu inovasi apa yang ada dalam website? Inovasi-inovasi yang ada dalam website itu antara lain terdapat beberapa berita acara yang dilakukan oleh Disperkinta sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh Disperkinta. Yang kedua ada grafik dari karyawan Disperkinta. Dengan adanya grafik ini masyarakat dapat mengetahui seberapa banyak karyawan lulusan sarjana SMA bahkan SD. Selain itu masyarakat dapat mengetahui data dari karyawan ASN maupun non-ASN. Yang ketiga adalah informasi kontak Disperkinta yang dapat dihubungi. Dalam website itu memberikan informasi mengenai kontak dan media sosial dari Disperkinta sehingga
cukup mudah untuk menghubungi Disperkinta. Apakah website disukai atau tidak disukai berdasarkan pengunjung website? Website Disperkinta Kabupaten Cilacap disukai oleh pengunjung website. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konten berita yang terus-menerus diunggah oleh website Disperkinta. Untuk pertanyaan 6 belum saya jawab, mungkin akan menjadi lanjutannya nanti. Sekian progres ujian tengah semester dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.